Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada segmen belajar online kali ini, saya akan meneruskan pembahasan kita mengenai materi teks eksplanasi. Nah, setelah minggu lalu, kita sudah banyak memahami tentang teks eksplanasi. Kira-kira ada yang ingat apa saja yang telah kita bahas? Ya, yang pertama kita sudah membahas mengenai pengertian teks eksplanasi, kemudian perbedaan antara teks eksplanasi dan juga teks eksposisi, ciri-ciri teks eksplanasi, tujuan, fungsi, struktur, dan jenis-jenis dari teks eksplanasi. Oh iya, kita juga telah membahas kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, pada segmen kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih penyusunan dari teks eksplanasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini yakni mengenai struktur dari teks eksplanasi dan juga langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Nah, langsung saja, kira-kira apa saja sih struktur dari teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yakni yang pertama, pernyataan umum, kedua, urutan sebab akibat, ketiga, interpretasi. Nah, pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah pada teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, untuk yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dan struktur pada teks eksplanasi yang terakhir yakni adalah interpretasi. Interpretasi dalam eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, itu tadi adalah 3 struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada apa tadi? Yang pertama adalah pernyataan umum atau gambaran umum suatu teks eksplanasi atau topik yang sedang dibahas. Kemudian, yang kedua adalah urutan sebab akibat yang biasanya berisi mengenai argumen penjelas, ya, atau sebagai deretan penjelas terjadinya suatu fenomena. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi, yaitu interpretasi ini biasanya berisi suatu penarikan kesimpulan mengenai apa yang sudah dijelaskan pada topik tersebut. Nah, itu tadi adalah 3 struktur dari teks eksplanasi. Sekarang, setelah kita memahami mengenai struktur dari teks eksplanasi, kita lanjut bagaimana langkah-langkah penyusunan pada teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi di sini ada 5. Yang pertama yakni menentukan topik, yang kedua adalah membuat rancangan, yang ketiga mengumpulkan referensi, yang keempat mengembangkan teks, dan yang kelima menyunting teks. Nah, yang pertama, menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, dan budaya yang ingin disajikan. Misalkan proses terjadinya pasang surut air laut. Nah, yang kedua adalah membuat rancangan atau kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi.
yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir adalah ulasan. Yang ketiga adalah mengumpulkan referensi, yakni cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Yang keempat di sini adalah mengembangkan teks. Nah, mengembangkan teks ini adalah suatu pengembangan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Ya. Yang kelima adalah menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan teks eksplanasi. Nah, itu tadi adalah kelima langkah-langkah dari pembuatan teks eksplanasi. Jadi, yang pertama tadi ada penentuan topik, membuat rancangan, mengumpulkan referensi, mengembangkan teks, dan yang terakhir menyunting. Nah, yang pertama, misalkan menentukan topik. Nah, ini sangat penting. Jadi, kalian harus benar-benar mencari topik yang menarik. Setelah topik tersebut ditemukan, barulah kita membuat kerangka rancangan. Kira-kira apa saja yang akan disajikan pada teks eksplanasi tersebut sesuai struktur teks eksplanasi. Setelah kerangka sudah dibuat, yang ketiga yakni mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi itu apa? Mencari data sebanyak mungkin mengenai topik yang sedang diusung. Nah, setelah data-data tersebut sudah terkumpul, yang keempat, mengembangkan teks. Nah, jadi kerangka-kerangka tadi yang sudah disusun sesuai struktur dari teks eksplanasi itu dikembangkan menjadi paragraf, ya, sesuai struktur. Kan data sudah ada, jadi tinggal mengembangkan kerangka-kerangkanya tadi. Yang terakhir yaitu menyunting. Menyunting itu apa? Menyunting itu menilai kembali atau melihat kembali hasil eksplanasi yang sudah dibuat. Misalkan sudah selesai, dibaca lagi, dikoreksi. Nah, menyunting itu mengoreksi. Kira-kira biasanya ada yang typo enggak, kemudian kesalahan penggunaan bahasa atau tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Nah, dari sini sudah paham ya bagaimana cara menyusun teks eksplanasi. Nah, untuk kalian yang masih bingung bagaimana sih penyusunan teks eksplanasi itu, nah kalian bisa langsung saja isi di kolom komentar. Dan yang terakhir, semoga kalian tetap sehat, kuat, dan semangat untuk belajar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.